Bahagia tanpa media sosial. Bermula dari seorang perempuan berusia 45 tahun, Gayle McDonald, seorang terapis yang membantu banyak orang untuk berhenti mengkonsumsi alkohol. Suatu ketika, Gayle mencapai puncak di pegunungan Sierra Nevada di Spanyol. Dia tidak hanya berhenti menikmati momen itu. Sebaliknya, dia juga melakukan apa yang akan dilakukan banyak orang. Mencari tempat terbaik untuk mengambil selfie untuk akun media sosialnya. Gayle bahkan bergerak sangat dekat ke tepi saat melakukannya. Setelah momen itu, dia dicaci maki oleh suaminya dan memutuskan untuk berhenti dari semua media sosialnya. Berpikir sepanjang waktu untuk membuat konten, bagaimana menuliskan postingan di media sosial. Hal itu mengambil terlalu banyak ruang kepalanya dan membuatnya sedih. Seminggu kemudian, dia memposting di Facebook dan Instagramnya bahwa dia akan meninggalkan platform tersebut. Bagi banyak dari kita, begitupun saya, sebagian besar waktu kita dihabiskan di media sosial. Satu studi global pada bulan Juli 2022 memperkirakan bahwa rata-rata orang menghabiskan 2 jam dan 29 menit per hari di platform media sosialnya. Itu terjadi peningkatan 5 menit lebih banyak dari setahun sebelumnya. Bahkan, peningkatan pengguna media sosial tumbuh selalu 2 digit, kecuali di tahun 2018 dan 2019, yaitu tumbuh hanya 9%. Berdasarkan data dari situs backlindo.com, persentase penduduk bumi yang menggunakan media sosial saat ini adalah 56,8% dari total populasi di dunia. Sedangkan pengguna aktif berdasarkan gender, yaitu 54% pria dan 46% wanita. Penggunaan media sosial menimbulkan kecanduan yang tinggi. Dibuktikan dengan data dari UK Addiction Treatment atau UCAT, sebuah organisasi yang menjalankan pusat untuk mengobati kecanduan media sosial, mengatakan telah melihat peningkatan 5% dalam jumlah orang yang mencari bantuan untuk masalah tersebut selama 3 tahun terakhir. Masyarakat telah mengembangkan ketergantungan yang kuat terhadap media sosial dan internet secara umum sejak pandemi, kata Nuno Albuquerque, seorang konselor di UK. Meningkatnya kesadaran akan kekhawatiran masalah ini telah menyebabkan lebih banyak orang seperti Gayle berhenti dari media sosial, atau setidaknya mengurangi penggunaannya. Awal tahun ini, pemilik Facebook, Meta, melaporkan bahwa jumlah pengguna aktif hariannya telah menurun untuk pertama kalinya dalam sejarahnya. Sementara itu, bocoran laporan internal Twitter bulan lalu mengatakan bahwa penggunanya yang sebelumnya paling aktif sekarang lebih sedikit men-tweet. Twitter tidak memungkiri keakuratan kebocoran tersebut. 100%. Tidak hanya membuang-buang begitu banyak waktu, tetapi rasanya semakin sedikit privasi di dunia ini. Semua yang Anda lakukan terus-menerus di luar sana, ujar Urvashi Agarwal, seorang pengusaha dari India. Dia menyatakan sudah menghapus akun Instagramnya. Urvashi juga tidak lagi menggunakan Twitter atau Facebooknya, dan dia merasa itu sangat membebaskannya. Saya menyukainya. Saya sekarang membaca 15 halaman buku setiap malam sebagai gantinya. Dirangkum 3 efek buruk media sosial diantaranya. Yang pertama, kecemasan dan depresi. Terlalu banyak penggunaan aplikasi media sosial dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, seperti gangguan kecemasan dan depresi. Membaca dan menelusuri berita, posting, dan foto video orang lain yang tidak realistis
dapat memicu otak kita untuk membandingkan hidup kita dengan kehidupan mereka. Yang tentu saja itu tidak benar, menyebabkan tekanan psikologis bagi kita. Yang kedua, rasa koneksi yang salah. Media sosial membuat sulit untuk membedakan antara kenyataan dan dunia palsu. Orang-orang menganggap bahwa mereka dekat dengan penggemar, teman, dan pengikut mereka. Tetapi bisa saja sebenarnya itu semua adalah teman palsu. Orang-orang merasa terhubung dengan orang lain melalui postingan, persahabatan, dan bahkan hubungan mereka yang digambarkan sebagai otentik di dunia maya media sosial dan menciptakan rasa keintiman dan koneksi yang salah. Ketiga, yaitu narsisme media sosial. Apakah media sosial mengubah orang menjadi narsis? Ya. Media sosial membentuk generasi saat ini menjadi sekelompok orang yang sangat narsis dan berego tinggi. Orang dengan narsisme media sosial mencari kasih sayang dan perhatian dari orang lain. Mereka memvalidasi diri mereka dengan sejumlah suku, pengikut, berbagai di platform media sosial mereka. There really is more to life than posting on Instagram, ujar Gaily. Itu cukup membebaskan saya. Saya sekarang lebih dari 6 bulan dalam ketenangan dari media sosial. Dan saya telah mendapatkan kembali rasa kebebasan dan kedamaian yang saya alami selama ini, sama seperti ketika saya berhenti meminum alkohol. Gaily sekarang lebih bahagia tanpa media sosialnya. Sangat terbebas dan bisa duduk dan minum teh tanpa khawatir tentang gambar, keterangan, dan apakah itu harus menjadi cerita, atau gulungan, atau postingan. Benar-benar ada yang lebih banyak dalam hal hidup ini.